Nah, Bray, lo kan yang selama ini gua tahu lebih sering main di RGT ya, sering menggunakan RGT dan lo juga udah banyak mengikuti beberapa event besar ya dengan kit RGT lo nih. Hmm. Nah, kan? Nah, tapi kan yang kita tahu itu kan mungkin ya yang gua rasa ya banyak orang tuh yang masih agak pesimis dengan konstruksi dari RGT itu sendiri. Oke, Ya ya. kan? Nah, apa sih yang bikin lu yakin sama RGT itu untuk sebagai rig lu untuk bermain atau mengikuti event-event? Kalau menurut gue sih yang penting lu tahu di bagian dan di part-part tertentunya RGT, lu mesti prepare. Kalau kita bicara RTR itu kan pasti plastikan ya. Hmm, iya. Plastikan itu akan ada umurnya, Ah, kemakan. Lebih ke beberapa part yang krusial, better lu upgrade metal. Sama ya selebihnya apa ya? Settingan aja sih, kaki. hmm, Kalau elektrik selera lah ya, kalau elektrik. iya, Kalau ya. menurut gue selera lah, kalau mau pakai brushless atau lain-lainnya, monggo gitu. Kenapa gue yakin saat itu? Karena sebelumnya sengaja. Oh, jadi emang lu niat. Iya, jauh sebelumnya gue siksa itu RGT. Oke, lu Di, memang udah niat beli dan ingin lu pengen tahu nih kemampuannya itu betul, seperti apa. betul. Dengan standar part RTR, sebuah RGT ini, kalau kita siksa sampai mana sih nih itu batas kemampuannya? Nah, tapi tujuan lu meriset itu untuk apa? Apakah memang untuk pribadi lu untuk mengembangkan dari kit RGT ini atau Uh, gimana? Kalau gue pribadi ya untuk memang apa ya? Ya secara nggak langsung kan RGT itu agak sedikit dipandang sebelah mata ya. Nah, ya yang tadi gua bilang Ya kan. secara brand, ya bisa dibilang mungkin pada zamannya ya, pertama kali ya, di RGT 8600 ya. Oh, yang pertama 8600 ya. 8600 gue pegang, masih yang V1 ya, bukan V2-nya. Kan keluar V2 juga. Oh, ada ya. Keluar V2 terus Pro 120, 190. Hmm, hmm, hmm. Itu mungkin kit RTR paling murah kali ya. Di range sekitar 3,5 bisa dapat Iya. baru. Ya walaupun sekarang harganya udah, terakhir gue sempat cek di toko online tuh 29 ya kalau nggak salah. Lu bisa dapat baru. 29 udah dapat baru. Iya, Dengan seri yang lu punya. iya 8600 V1 Baru itu. baru. Oh, murah juga ya. Lexan Rubicon. Oh iya Bodinya ya, tuh Rubicon. Lexan Rubicon warna merah atau biru deh kalau nggak salah. Hmm. Gue dapet yang merah. Gue dapet itu kit juga second sih sebetulnya. Oke. Kalau Dapet second. itu second. Gue nggak upgrade banyak awal-awal. Justru gue cuma langsung gue pakai main, langsung gue ajar M2 dengan lumpur M2 yang lumayan. Ya. Semua masih plastikan, yang kemakan akhirnya ya setelah beberapa kali trailing, yang kemakan itu pertama gearbox. Oke. Dudukan bearing gear di dalam gearbox itu, dia belum pakai bearing kalau yang plastik. Nggak, tapi ini lu dapat secondnya itu memang non upgrade sama sekali. non Oke. upgrade. Sorry, kalaupun upgrade cuma pelek metal dah. Oke, ya itu udah. Selebihnya masih plastikan. Setelah beberapa kali gearbox kemakan. Udah berapa kali main? Sudah beberapa kali main. Oh, Gearbox berarti. kemakan dengan yang ya lumayan lah, agak sedikit, agak ugal-ugalan sedikit lah kalau kita trailing. Tapi gearbox kemakan itu setelah lu upgrade electrical Masih standaran. masih standaran. Masih standaran. Berarti kuat juga ya. Lumayan. Hitungannya kuat lah ya. Ya sebenarnya sih ya walaupun sebagus apapun RC yang megang peranan jari ya. Betul banget. Bener kan? Sebenarnya kalau gini, gue sih lebih setuju gini. Lu punya standaran, kalau lu mainnya slow ya, nggak berantakan, nggak ugal-ugalan, mungkin itu awet. Itu akan awet. Awet. Iya. Cuma kan berhubung kalau kita kan mungkin antara trailing sama event lebih brutalan trailing ya.
Iya, benar. Trennya emang akan lebih brutal. Ketika event itu emang agak slow, Event lebih rapih lah lebih rapih ya. mainnya, lebih tersusun, terkonsep karena kita ngebawa satu tim. Yoi. Ya kan harus kerja sama. Lu nggak bisa egois dengan kebrutalan lu. Coba emang gue akuin, di beberapa teman-teman mungkin ya pada wah gila RGT gini segala macam. Heeh. Oh gue sih yo penting bisa main ya, kita main aja dulu. Iya, karena kan ya terakhir kita main di mana? Yang di Sentul itu kan ya banyak yang teriakin RGT Oh, lu, iya, iya kan? iya. Ya tapi gue bosan deh. Lu hajar semuanya gitu ya kan? Ya dan situ kan juga bisa terlihat kan ya memang RGT itu yang memang diremehkan kan sebenarnya kan. Ya betul. Kit Betul. kit yang diremehkan walaupun ya bagi gue sih ya tadi seperti tadi ya RC itu ya sama aja lah sebenarnya. Tergantung lu yang main ya si usernya maksudnya si user pasti lu tau lah kelemahan RC lu dan kemampuan RC lu. Yes. Kalau memang lu nggak mampu di A, ya lu bisa ngambil jalur B. Kan kayak gitu kan seharusnya ya. Jadi ya oke juga sih ya main gitu lu ya oke lah dan lu udah banyak turun di event-event besar juga kan tuh RGT kan. Ya, gue sebenarnya tuh yang paling gambling banget waktu itu gue Prabu Muli. Hmm. Tapi itu dengan kondisi yang sekarang ya, yang sudah beberapa gue upgrade ke metal. Ah, ah. Tapi nggak full upgrade, tetap garden gue masih pakai plastik. Cuma kayak si hub gue udah ganti metal. Shock aja gue masih bawaan RGT. Shock masih RGT. Nah, Shock tower dan shocknya. shock itu kan dia kalau untuk RGT lu yang bisa oil ya. Tapi Iya. bisa di adjust springnya gak sih? Iya. Emang udah bisa ya? Bisa. Yang model yang kayak tabung warna merah atau silver, biru. Oke. Karena waktu itu gue juga coba megang shock RGT. Dia kan ditutup drat atasnya tuh apa tuh kan ada lubangnya tuh. Dia tuh memang lu masukin oil, lu sebenarnya bebas nge-nyeting oilnya karena di saat dia full dia akan keluar lagi kan. Oh, enggak, beda. Oh, beda ya? Beda. Sorry ini. Ini ada beberapa RGT yang mungkin beda-beda. Nah, lebih tepatnya gue pakai yang ini sekarang nih. Yang model kayak gitu. Oh, oke. Kalau lu beli baru, mungkin itu tanpa oli ya empuk banget ya ampul-ampulan ya. Itu sok paling murah sih gue bilang. Iya, itu Sok paling murah. 120 bisa dapat 4. Ya. Kinaan ya, kinaan ya. Lu tinggal kalau gue sih tinggal ya gimana nyetingnya ya. Gue isi oli, mainin seal. Lumayan lah dengan berat kit gue yang sekarang. Iya. Sesuai kebutuhan. Enggak, karena kan kebanyakan kan orang berpikir ya apalagi kita lebih banyak main lu dapat RTR pasti yang dipikirin hard body dulu. Ya kan? Ya. Banyak kan seperti itu, ya kan? Nah, karena kan yang selama ini yang gua tahu dari shock yang bawaan RTR itu kan dia hanya untuk mengangkat beban Lexan. Iya, betul. RTR-an itu full bobot paling kurang lebih 3 kilo kali ya. Atau nggak nyampe kali ya. Dengan body Lexan, dengan semua Oh, nggak nyampe. plastik. Nggak nyampe. Nah, itu dia. Ya, kalau sok bawaan mungkin cocok-cocok aja ya. Iya, cuma banyak sih yang gua pernah alamin ya pada ambles aja sih jadinya. Jadi ambles gitu. Ketika lu ganti hard body akan ambles jelas. Beratnya akan bertambah bobot. Belum lagi kayak lu nanti nambah wins. Iya. Beberapa part-part metal ya jelas. Udah pasti iya ya. Maksudnya emang harus kita ya adjust lagi di shocknya ya gitu ya untuk ya yang RTR ya. Nah, cuman apa ya? Menurut lu nih dari RGT yang misalkan kita baru unboxing dan lu mau main gitu ya. Main mungkin untuk ya yang tadi lu bilang trailing itu memang lebih ganas daripada event. Kira-kira part utama yang perlu diganti dulu apa sih? Kalau gue untuk RGT kita bicaranya yang 8600 atau pakai gearbox tengah lah ya. Oke. Karena akan ada yang pakai gearbox depan juga ya. Kan 86110 86110 itu gearbox depan. Nah, tapi yang 86100 yang V1 V2 itu gearbox tengah. Itu kalau saran gue ya gearbox set ganti. Cuma kalau mau ganti gearboxnya RGT harganya lumayan sih. Kita bicara harga satu set gearbox RGT sama SCX lebih mahal punya RGT satu set.
Untuk brand yang RGT ya, maksudnya RGT. memang plug and play untuk ke RGT, nggak pakai merubah apapun. Tapi untuk overall nih, part RGT itu aftermarketnya gampang dicari atau enggak? Gampang. Kalau dicari gampang, cuma ya mungkin beberapa orang yang biasa main, ya sebutlah SCX lah ya, brand-brand yang banyak yang sering dipakai orang-orang, akan kaget dengan harganya. Oke, iya. Karena aftermarketnya bisa bilang lebih mahal. Aftermarket ya. Baik kayak tadi gue bilang kayak gearbox, kayak lu skid plate, kayak lu shock towernya. Tapi dia ada persamaannya nggak? Misalkan kayak dari spur lah ya, yang sering kemakan spur sama pinion. Kok pinion oke lah, bebas lah ya. Okay, Selama lu pakai 48 spur 48 ya lu pasti 48 juga. Kalau memang 38 ya lu 32 ya. 32P. 32 ya lu pakai 32 juga. Tapi kan spur nih yang agak bermasalah nih, yang maksudnya agak susah ya. Kalau memang pinion kan ya lu hole 3,75 udah pasti ya masuk semuanya gitu kan. Nah, kalau untuk spur bisa. Kalau spur sebenarnya lu bisa kanibalin pakai punya SCX atau KYX ya. Tapi kalau lu mau bicaranya full semua, lu pakai punya SCX atau KYX, masukin ke gearboxnya RGT, masuk. Plug and play. Plug and play. Nggak ada trik-trik khusus. Nggak ada. Karena yang membedakan cuma kayak gear di dalam gear besar yang nyambung ke kopel di gearbox. Punya RGT itu pakai tahanan pin, pin buat nahan gear. Nah, kalau SC kan enggak. Nah, terus asnya pun lu mesti seset kalau emang lu mau ganti satu set punya SCX. As spur ya, sorry, as spur. Tapi dia panjang asnya itu untuk housingnya pas. Pas. Oh, pas banget. Ya, cuma di masalah pegangan aja. Sebenarnya sih tricky ya. Kalau lu cuma mau ganti spurnya doang, lu bisa pakai punya KX yang lubang 3. Terus lu tetap pakai pegangan gear spurnya RGT. Tapi kalau lu beli gear spurnya RGT yang metal, itu dia nggak pakai pegangan langsung. Jadi langsung kunci ke baut, ke as dan baut. Itu emang agak tricky sih. Ya overall ya itu paling kanibalannya SCX atau lagi kalau memang ngerasa wah harga partai RGT mahal, kalau gue sih saran ya kanibalin ke partnya SCX. Oke. Misal gearbox satu set pakai punya SCX. Include housing, include skid plate. Karena tapi harus ada adjust baut samping dong. Lebih bukan bolongin ya, ngalahin sih. Ada yang satu lubang itu nyambung dengan baut link, yang belakang baut sendiri. Bisa, iya. Bisa lah intinya. Kalau ya, tapi lebih baik kita mengalahkan sasis si RGT-nya. Jangan ngalahin sasis kalau menurut gua. Tetap langsung pasang. Lubangnya aja yang dulu sesuaiin. Lu mau pakai yang lubang depan apa lubang belakang di sasisnya. Lu akan antara maju mundur dikit sih si posisi skid plate. Terus yang perlu lu upgrade lagi, kalau lu mainnya mainnya lu rapi bersih, kopel sih masih kuat sebetulnya. Tapi kalau lu mainnya agak berantakan, terutama kalau lu masih pakai braset, tuh kopel mungkin aman. Gue pernah sengaja ya, gue tes kopel bawaan RGT itu plastik, sekuat apa? Gue coba masuk lumpur, gue isi brushless, melintir. Kopel plastiknya. Oke. Tapi selama gue pakai braset aman. Ya mungkin balik lagi ya, tenaganya juga kan lumayan. Iya, tenaga pasti beda kan. Dari kalau di dalam lumpur kan kita nggak tahu kan tahanannya itu seberapa, torsi yang dibutuhkan itu seberapa berat sih. Iya kan, ya itu masalahnya. Itu sengaja sih, memang sengaja juga. Ya cuman kalahnya itu karena memang dalam kondisi yang paling ekstrim. Iya, sengaja gitu dibuat ya. ekstrim. Memang dibuat ekstrim supaya lo bisa tahu seberapa sih kekuatannya. Iya, benar. Iya, kayak gitu. Oke, terus kalau apa ya?
Jadi untuk trik-trik khususnya itu pemasangan part yang tadi itu aja. Kalau untuk kayak as, misalkan as roda itu, Nah, ini agak-agak tricky nih. Jadi yang upgrade itu kalau gue ya, menurut gue gearbox pengen tadi ya, gearbox mm-mm. metal, berikut gearnya, kopel kalau bisa ya metal. Gardan, housing garden sebenarnya plastik juga nggak apa-apa, cuma untuk bagian depan kalau gue sih sihab dan knuckle-nya gue ganti metal. Oke. Plus pegangan untuk link. Kalau bawaan yang plastik itu gue ganti metal. Kecuali lu dapat punya gardannya RGT Pro, kalau nggak salah itu udah metal semua nih. Itu dia. Untuk shock tower biarin plastik, tapi dikasih street bar biar nggak goyang ya, karena kan dia elastis ya plastik itu. Gear udah aman sih metal. Untuk as sebenarnya bisa tricky pakai SCX1. Asnya. Cuma beda beberapa mili. Tapi harus ada perubahan di bearing nggak? Secara bearing nggak ada, cuma kalau gua lebih ke sedikit gua ganjel untuk bearing as belakang, biar nggak ada ngoblak keluar dalam. Gue lupa itu panjangan punya SCX dikit atau punya RGT dikit gitu. Tapi bisa lo akalin. Tapi sebenarnya sih masih bisa ya, untuk di tricky itu semuanya juga masih bisa ya. Bisa. Nah, untuk apa ya, untuk sampai RC lu yang sekarang ini nih, hal yang udah lu lakuin apa aja? Ya kayak tadi gue bilang upgrade gearbox. Kebetulan gue gearbox dapat punya plug and play RGT. Oke. Set skid plate gue masih pakai plastikan. Skid plate-nya plastikan, masih bawaan RGT. Betul. Terus pegangan servo yang depan itu, yang tengah yang brace servonya masih bawaan RGT. Gardan plastik depan belakang masih housingnya, cuma untuk yang depan sihab knuckle gue upgrade metal sama pegangan link. Oke. Untuk elektrik nih ya sekarang sih agak naik kelas lah. RGT tetap RGT, beberapa partnya dipertahanin. Untuk elektrik ya gue naik combo lah sekarang. Untuk elektrik udah combo. Udah naik ya. Naik combo brushless. Hard body gue pakai Cherokee, ya berarti lumayan, tambah PTO gearbox apalagi ya. Satu kendala sih yang sampai sekarang gue belum temuin lagi nih. Belum dapat part aftermarketnya yang bagus. Itu pegangan diferensial bevel. Diferensial bevelnya lu belum. Jadi gear ada tutup diferensial, di dalamnya itu ada modelnya kayak cube gitu. Itu kalau gua pakai kayaknya panjangan asnya si RGT, cuma kan dia masih dogbone ya. Iya. Nah, ini kebetulan gue lagi pakai punya SCX1 depannya. Jadi asnya itu kan cuma masuk setengah lah. Kalau lu overpower. Di difference-nya itu cuma masuk setengah, nggak full. Iya, dan itu untuk bagian kiri depan aja. Jadi itu sering kemakan, jadi sering loss. Asnya sih aman. Cuma itu pegangannya aja. Gue pernah ganti juga yang aftermarket yang langsung aluminium, itu tetap kemakan. Nah, mungkin kalau lu balikin lagi ke asnya RGT yang dogbone, aman. Itu akan aman ya. Aman, tapi kita bicaranya ketika main part paling murah ya mungkin SX1. Iya sih. Ya kan, walaupun kita bicara part Cinaan lah ya. Iya. Tapi sejauh sekarang ya itu part dari Prabu Muli itu sudah beberapa kali gue pakai main, aman. Balik lagi tergantung gimana lu mainnya lah. Iya sih. Ya kan? Iya. Jangan batu dihajar juga ya kan, itu cepat patah juga lah roda ya. Iya benar. Kan gue juga suka bertanya-tanya nih. Waktu itu kan apa yang 86110 ya. Itu kan ada depan hardnya. Iya, 86110 ya. Tapi depan. Itu link depan masih 4 loh. Iya. Semua RGT juga pakai panhard. Mau yang gearbox tengah pun juga. Dan dia tetap pakai panhard dan linknya itu tetap 8, pakai 8 link. Iya, makanya. Tetap. Nah, apakah itu berfungsi atau enggak? Berfungsi atau enggaknya, sebenarnya dengan 8 link lu nggak perlu pakai panhard. Iya, benar ya, seharusnya.
Kalau RGT yang gue lihat ya dia ngejar scale juga sih, dikit-dikit lah mengarah ke situ. Oh. Tapi itu akan berfungsi juga ketika lu main nih, kit lu nih mau main tinggi apa main pendek nih. Gitu. Lu kan kalau misalkan lu main tinggi, awalnya lu setting tinggi, ketika udah turun tanah, blok turun, lu belokin akan ada bump steer. Iya. Nah makanya itu better gue saranin ya di setel dulu dah, nih lu mau main tinggi apa semana nih. Jadi dicocokin Panhata segitu. Ya sama kayak Red Cat lah. Red Cat kan basicnya tinggi kan. Tinggi, ya. Pasti ketika dibelokin bump steer. Bump steer. Itu memang harus banyak yang di-adjust lagi. Iya. Kecepatan servo, ada panjang lah itu PR ya. Ya kayak punya Yayo mungkin kayak kemarin. Dia kan itu 86110 ya. Cepet bump steer segala macam. Itu agak tricky sih, malah settingan aja sih. Oh enggak, tapi kan yang kemarin itu kan ya itu udah isinya udah beda, bukan beda ya, maksudnya lu udah sasisnya pun udah ya itu udah bukan real RGT ya bagi gua. Itu udah beda, udah di luar konteks lah. Udah beda cerita banget. Udah gaduh-gaduh lah bisa nah, bilang. iya. Nah, kalau jadi menurut lu untuk yang ingin mengambil RGT nih, untuk tipe yang paling worth it itu apa sih? Karena kemarin gua menemukan ada RGT yang Jimny. Jimny yang RGT tuh yang memang kan di klaimnya itu 1/10. Tapi gua lihat, gua pas datang gua nganggapnya itu 1/12. Ya, tapi memang gua dapat inputan, nah kan memang Jimny itu kecil kan, 1/10-nya juga kecil. Tapi pas di saat gua lihat konstruksi sasis gardan, ini kalau untuk buat pen 1/10 mah bahaya banget. Karena dia masih pakai dinamo 390. Terus untuk gardannya, serem dah, maksudnya. Kalau memang lu nggak ngikutin ego lu, tapi lu emang untuk bermain lu memang track yang santai, trailing santai, itu masih oke. Tapi kalau memang untuk udah track yang agak berat, itu sih agak beresiko, sama aja kayak MN, lu paksa main di 1/10. Itu menurut gua. Yeah. Karena itu resiko. Gua ngeliat gardannya tipis, agak inilah, agak bahaya. Mungkin lain halnya gini kali ya, yang 13 itu kan yang 13600. Mungkin lain halnya kalau dia udah upgrade beberapa part, dia setting, ya mungkin aja sih, ya balik lagi sejauh mana dia nge-build si RC-nya itu kan, mumpuni nggak gitu kan. Ya cuman kalau bagi gua ngelihat dengan gardan itu ya, lo udah harus ganti gardan full set, karena lo mau nyari diferensialnya atau apanya pun juga kayaknya belum ada. Itu ya kecil, gua ngeliat dia bonggolnya juga kecil soalnya, jadi gearnya sebesar apa sih? 13600 kalau nggak salah. Iya, itu kecil banget. Kayak ya, gitu. Dia ngejar scale lah. Iya, kalau untuk scale-nya oke, dapat dengan size scale-nya tuh masuk banget gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir lagi nih ya. Secara kesimpulan plus minusnya di RGT. Plus minusnya ya yang pasti sih aftermarket ya. Kalau orang bicara RGT, anggap dengan harga ya 3 juta, 4 juta lah, under 5 juta lah kita bicaranya. Kalau lu upgrade full metalnya, memang plug and play-nya bawaan si RGT, itu bisa lumayan, bisa 10-an. Masa? Iya. Ada kok yang jual, gue pernah dapetin waktu di salah satu online shop di luar ya. Full RGT, full metal. Itu kalau nggak salah gue lupa, range 10 sampai 12 juta. Tinggi juga dong. Full dari pokoknya dari ujung ke ujung tuh metal semua udah sok. Iya, tapi iya gue pernah ngeliat kayak dia untuk lo konversi ke gardan portalnya ya. Emang sih manis banget loh portalnya dia. Salah satunya satu setnya itu tapi udah tembus 2,5 juta. Iya, gardan portal iya kan? GT aja itu 2 juta. Makanya memang gue bilang ya mungkin ini strategi mereka ya. Lu menjual RTR itu dengan harga yang terendahnya, tapi dengan part upgrade-nya, dia bener. Jualan di part upgrade, bener gak? Iya bener. Itu gue sempat setuju juga sih. Kalau dipikir-pikir nih ya masalah strategi bisnis lah ya, marketingnya dia. Dia jual RTR harga low budget, tapi aftermarket-nya yang lumayan. Beda dengan kita bicara aftermarket yang memang brand RGT ya. Betul, yang diperuntukkan buat RGT. Mungkin beda halnya sama brand apa ya? Anggap kita buat compare apa? Axial misal. Axial RTR-nya juga lumayan. Udah lumayan. Hampir 2 kali lipatnya kan. Iya.
Ya tapi ujungnya upgrade juga kan. Upgrade juga. Nah, Upgrade juga ya mungkin harga aftermarketnya ya kalau ditotalin mungkin akan sama lah. akan sama juga sih. Iya, Ya benar-benar. Cuma ya masalah nama besar juga kali ya. Iya, emang Gitu. jangan memang pemainnya udah lama lah Udah lama. dibandingkan RGT kayak gitu. Cuma ya kalau pilihan balik lagi sih buat yang pemula baru main ya mungkin ini kan udah jatuhnya kelas hobi ya. Iya, memang udah kelas kelas hobi RC Propo. Kalau mau nyemplung sekalian atau cuma nyemplung yang ikut-ikutan gitu kan, namanya hobi. Ada yang ikut-ikutan atau emang dia passionnya ke hobi ini gitu. Iya. Kalau dia mau coba, anggap budgetnya under 5 juta. Pilihannya mungkin kalau dia mau RTR ya antara RGT, MN 999 atau apa ya sekarang? Oh ada Yingkong juga udah. Oh, Yingkong tinggi Pak. Tinggi dia. Iya, di atas goceng ya. Iya. Apalagi ya yang di harga segitu mungkin sekarang? Ya yang kita kenal di sini ya MN dan RGT. Di bawah goceng. Udah yang di bawah goceng ya itu. Atau, tapi kalau untuk antara MN atau RGT, ya gue akan lebih memilih RGT sih sebenarnya. Ya, cukup sih sebetulnya. Iya, itu udah makanya cukup. Buat apa dulu nih kalau memang dia belum nemu passionnya, ya itu udah cukup buat main dulu. Ketika udah main, udah ngerasa, wah enak juga main adventure ya. Kok ngeliat kit yang lain gini lewatin ini enak banget bisa. Ya pilihannya antara lu upgrade RGT ini atau lu rakit. Atau cari-cari kit-kit second lah, terus lu beat lagi, lu rakit lagi sesuai selera. Iya. Ya pasti untuk mencapai selera kita, ya kita memang harus main dulu supaya lo bisa tahu. Itu akan ada proses kalau iya, gua. pasti akan ada proses semuanya. Kayak ya gue juga basicnya kan ngerakit juga awalnya. Ngerakit bener-bener ngerakit yang dari sasis doang. Kita bicara part-part Cina lah. Full dikumpulin satu blok sampai ada itu RGT juga. Gue mainin sampai puas, udah berantakan tuh. Gue tes buat ekstrim. Ya yang rakitan gue ini pun ya nyicil, namanya part-part nyicil ya. Sampai sekarang ya mungkin harganya juga lumayan juga sih. Iya sih. Ya itulah. Kemarin juga kan gue udah sempat bahas untuk rakitan versus RTR ya. Nah itu dia. Kalau rakitan kan ya lambat laun sesuai selera, sesuai konsep ya pasti kan akan terus. Wah ini gue kurang ini nih, wah sokek kurang nih, atau wah bannya kurang enak nih pakai ini. Banyak penyesuaian lah. Udah. Oke, thank you ya. Siap. Thank you atas informasinya. Ini cuman obrolan kita berdua aja sesuai pengalaman masing-masing. Ya kalau memang ada yang bagus silahkan diambil, kalau yang nggak ada dibuang jauh-jauh aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.